Sekarang kenapa Indonesia? Ini sebuah bukti bahwa kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Jokowi mendapatkan apresiasi yang sangat kuat dari dunia internasional. Indikasinya kita bisa survive di dalam menghadapi pandemik global ini. Salam perspektif baru. Saat ini kita telah memasuki tahun baru. Dan tahun 2022 ini merupakan tahun yang istimewa bagi kita bangsa Indonesia. Pada tahun ini, Indonesia menjadi presidensi G20 atau keketuaan G20. Ini untuk pertama kalinya Indonesia menjadi presidensi G20. Dan posisi ini baru akan terulang lagi 20 tahun mendatang. Karena posisi sebagai presidensi G20 bergilir di antara para anggotanya. Sebagai informasi, G20 merupakan forum kerjasama multilateral yang beranggotakan 19 negara dan Uni Eropa. G20 merepresentasikan mewakili sekitar 60% populasi dunia, 75% perdagangan global, dan sekitar 80% PDB dunia. Hari ini kita membahas mengenai kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20. Tentu saja kita membahasnya dengan narasumber yang kredibel dan kompeten, yaitu Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Muldoko Sarjana Ilmu Politik. Halo Pak Muldoko, salam sehat selalu. Terima kasih Mas Ayat. Ya. Sebagai informasi juga ini penting untuk para pendengar dan pemirsa bahwa wawancara ini dilakukan dengan mematuhi semua protokol kesehatan. Tim Perspektif Baru telah melakukan vaksinasi komplit 2 kali dan kami pagi tadi melakukan swab antigen dan hasilnya semua negatif. Nah, Pak Muldoko, dalam perspektif global, presidensi G20 ini merupakan penegasan mengenai kepemimpinan Indonesia dalam bidang diplomasi internasional dan ekonomi dunia. Tapi publik di dalam negeri ini masih banyak yang ingin tahu mengapa Indonesia masih bisa terpilih sebagai presidensi G20 padahal kita di Indonesia masih giat menangani pandemi dan giat memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi. Ya, ada beberapa pertimbangan. Tentu hasil juga sebuah konsultasi yang intens dengan Presiden Jokowi ya, bahwa sesungguhnya kita itu akan memasuki menjadi presidensi G20 itu pada tahun 2023. Tapi karena pada tahun 2023 kita juga menjadi chair di ASEAN, untuk itu kita tukar dengan India dan kebetulan juga India lebih prefer kalau itu dijalankan pada 2023 sebagai presidensi G20-nya itu. Berikutnya kita juga mesti memahami bahwa Indonesia adalah sebuah negara Asia kelima yang pernah mendapat amanah ya sebagai presiden G20 ya. Kita lihat sebelumnya itu ada beberapa negara di antaranya Arab Saudi pada 2020, berikutnya Jepang 2019 dan China 2016 dan Korea Selatan 2010. Sekarang kenapa Indonesia kan begitu pertanyaannya. Ini sebuah bukti bahwa kepemimpinan Indonesia di bawah Presiden Jokowi itu mendapatkan apresiasi yang sangat kuat dari dunia internasional. Indikasi-indikasinya apa? Gitu. Indikasinya kita bisa survive di dalam menghadapi pandemik global ini. Berikutnya dari sisi ekonomi juga Indonesia cukup bagus. Walaupun awalnya kita menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi, tapi secara secara pasti Indonesia bisa naik. Ya. Minusnya bisa berkurang. Ini menunjukkan pertumbuhan dari minusnya hampir 5 begitu. Sekarang sudah minusnya berkurang. Sekarang bertumbuh lagi menjadi positif. Ini sebuah indikasi yang nyata dilihat oleh dunia internasional bahwa Presiden memiliki sebuah komitmen di dalam menjalankan leadership-nya. Berikutnya dari sisi lingkungan.
Presiden juga sangat concern ya, sangat concern. Kita memiliki komitmen yang kuat di COP ya, COP26 kemarin juga Presiden sangat memiliki komitmen yang kuat karena persoalan environment adalah persoalan masa depan yang menjadi concern masyarakat dunia. Bahkan kita lihat juga Presiden bagaimana tidak sekedar berbicara, tetapi sebuah indikasi kuat, di antaranya karhutlah yang tadinya kita memiliki potensi yang sangat tinggi di sektor kebakaran ini, tapi lambat laun karhutlah ini bisa ditangani dengan baik. Berikutnya kita juga komitmen untuk melakukan moratorium ya, untuk moratorium di pengembangan sektor sawit juga terjadi moratorium. Maknanya apa ini? Maknanya keinginan Presiden untuk menjaga kelestarian lingkungan ini terjaga dengan baik. Gitu ya. Berbagai hal itulah saya pikir juga menjadi sebuah pertimbangan untuk Indonesia bisa menuju kepada presidensi G20. Pak Muldoko, dari sekian komitmen Indonesia kepada internasional, apa program prioritas untuk Indonesia selama menjabat sebagai presidensi G20 pada tahun 2022 ini? Ya, itu bagaimana Pak Jokowi melihat pandemik ini menjadi sebuah momentum ya untuk melihat arsitektur di sektor kesehatan global ya, dan juga di Indonesia. Pandemik ini memberikan penyadaran kita bersama bahwa ternyata banyak hal yang menjadi kelemahan di sektor-sektor kesehatan itu yang perlu dibenahi. Bisa dibayangkan kalau di Amerika itu satu dokter itu kurang lebih 400 orang ya, rasionya. Di Indonesia ini satu dokter itu kurang lebih 2.500 orang. Nah ini mesti kita melihat kembali bagaimana arsitektur kesehatan kita dibenahi dengan baik ya. Berikutnya Presiden juga menginginkan bahwa ada sebuah kesetaraan dalam sektor distribusi vaksin kepada dunia yang kurang beruntung. Maka Indonesia bersuara lantang untuk adanya sebuah pemikiran bahwa vaksin ini tidak menjadi prioritas kepada negara-negara yang besar, tetapi juga memikirkan bagaimana negara-negara berkembang itu untuk mendapatkan distribusi vaksin secara seimbang dan merata begitu. Ini juga menjadi pemikiran Presiden Jokowi. Ya. Berikutnya yang kedua adalah memikirkan tentang bagaimana transformasi energi. Ini nanti akan menjadi isu yang dibicarakan di dalam G20 ya. Transformasi energi ini Indonesia juga sudah mulai memikirkan bagaimana penggunaan batu bara itu secara gradual nanti ada substitusinya ya. Memikirkan bagaimana secara bertahap energi baru terbarukan itu bisa menggeser penggunaan energi batu bara itu, sehingga persoalan lingkungan itu akan menjadi terjaga secara sustainable-nya. Berikutnya yang ketiga adalah transformasi digital ya. Ini menjadi persoalan bersama bahwa mau tidak mau kita harus lompat ke sana. Seperti program Pak Jokowi di dalam strategi pembangunan menuju kepada 5 tahun ke depan ini, yang dulu menempatkan infrastruktur sebagai penjurunya, sekarang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai penjurunya. Paling atas ya. Berikutnya melanjutkan pembangunan infrastruktur agar terwujudnya atau bertumbuhnya sektor-sektor kawasan baru ya, yang membawa pertumbuhan yang semakin cepat di daerah-daerah itu. Yang ketiga adalah reformasi birokrasi, yang keempat reformasi regulasi ya, agar regulasi memberikan kepastian itu. Nah, yang kelima ini adalah transformasi ekonomi. Nah, di antara transformasi ekonomi adalah bagaimana transformasi digital itu mewarnai transformasi ekonomi. Mau tidak mau kita harus menuju ke sana. Nah, kira-kira seperti itu. Sebagai presidensi G20, tentu saja Indonesia mempunyai peran yang strategis. Lalu apa yang bisa kita manfaatkan atau apa yang bisa kita ambil keuntungan dari presidensi G20 ini untuk kepentingan nasional dan kepentingan dalam negeri? Ya, ada kepentingan jangka pendek ya, kepentingan yang lebih pragmatis begitu, tapi juga ada kepentingan jangka panjang ya. Kepentingan jangka pendeknya adalah dari penyelenggaraan G20 ini, karena banyaknya delegasi akan datang ke Indonesia, ya, ke Bali khususnya, ya,
Tapi sebelumnya juga sudah mulai berjalan di beberapa tempat ya, seperti pada awalnya di Jakarta, selanjutnya ada lagi di berbagai tempat. Maka dari situ ada hal yang bisa kita dapatkan ya dari sisi pariwisata ya. Tentu kita bisa mendapatkan berbagai keuntungan dari situ ya. Tidak sekedar saat itu dia membelanjakan sesuatu, tetapi dari mereka yang datang ke Indonesia pada akhirnya nanti bisa menyuarakan tentang keindonesiaan kita. Bagaimana masyarakat Indonesia yang begitu ramah tamah, bagaimana perkembangan Indonesia yang cukup maju ya ke depannya begitu. Sehingga ini bisa menyuarakan bagi mereka bisa menjadi duta kita ya, setelah kembali ke negara. Dari sisi ekonomi juga ada konsumsi domestik sampai dengan 1,7 triliun ya. Berikutnya tambahan GDP bisa sebesar kurang lebih 7 triliun. Ini juga membawa dampak pertumbuhan yang cukup baik cukup ya, besar pada Indonesia. Dan jangan lupa juga bisa mendatangkan kurang lebih 33.000 tenaga kerja. Nah, ini di tengah-tengah situasi Bali yang masih terpuruk dari sektor pariwisata, maka kehadiran G20 di Bali itu sungguh memiliki nilai psikologi, nilai ekonomi, nilai sosial dan berbagai hal. Itu. Selain dari kepentingan jangka panjang, Indonesia bisa mewakili dan menyuarakan ya, negara-negara berkembang untuk bisa mendapatkan seporsi di antara negara-negara maju itu. Gitu. Apa-apa yang diperjuangkan, bagaimana penanganan terhadap kesehatan, bagaimana penanganan terhadap kemiskinan, terhadap pendidikan dan seterusnya. Tentu ya negara-negara berkembang memiliki keinginan atau harapan yang besar kepada Indonesia atas kepemimpinan di presidensi G20 ini. Bisa menjadi kepanjangan tangan untuk menyuarakan hal-hal itu kepada negara-negara keanggotaan G20. Itu jangka panjangnya. Dan yang kedua pasti negara-negara lain juga melihat seberapa kuat leadership Indonesia untuk menjadi presidensi G20 ini. Nah, itu akan dibuktikan oleh kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Kepemimpinan Presiden Jokowi dalam presidensi G20 ini sangat penting, Pak, karena diharapkan bahwa presidensi G20 ini bisa menghasilkan solusi konkret untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi secara global dan memerlukan kerjasama global. Nah, salah satu persoalan dunia yang saat ini sangat penting dan jadi perhatian semua negara adalah mengenai perubahan iklim. Nah, bagaimana bentuk kepemimpinan Indonesia dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang kini menjadi kian kenyataan dan apalagi kita sebagai negara kepulauan? Konsep besarnya adalah green economy ya. Green economy bukan segera slogan yang disampaikan oleh Presiden, tetapi baru-baru ini Presiden telah meresmikan sebuah kawasan hijau yang disiapkan untuk jangka panjang. Apa yang ada di sana? Yaitu sebuah kawasan yang pada akhirnya bisa menghasilkan energi yang luar biasa, cukup besar ya, kurang lebih 9.000 sampai dengan 10.000 megawatt. Ya, dan di situ dibangun sebuah kawasan hijau karena energinya bersumber dari air, ya, dari Sungai Kayan itu ya, PLTA. Nah, ini simbol ya, simbol betapa kita itu tidak saja mengatakan sesuatu, tapi dijalankan. Sesuatu yang menjadi komitmen itu terbukti gitu, bukan sebuah kata-kata lah itu ya. Nah, intinya bahwa Indonesia betul-betul mewujudkan bahwa inilah apa yang saya katakan itu saya wujudkan dalam sebuah bentuk nyata. Presiden sendiri sudah menyiapkan lokasinya dan meresmikan. Itu. Berikutnya dari sisi environment yang sustain tadi, Presiden juga telah mengeluarkan Perpres 55 2019 tentang percepatan pembangunan mobil listrik di Indonesia. Nah, Perpres ini juga sebuah indikasi kuat bahwa Indonesia melompat, tidak lagi berorientasi kepada energi fosil, tapi ke depan sudah lompat ke sana dan tidak ketinggalan dengan negara-negara lain. Indikasi-indikasi ini adalah sebuah bentuk nyata bahwa Presiden sungguh komitmen dengan membangun sebuah lingkungan yang bersih, yang sustain, bukan sebuah jargon kita menuju ke ekonomi hijau, tapi
sebuah langkah konkret yang diwujudkan. Nah, Indonesia sudah memberikan contoh dan langkah konkret untuk mengatasi perubahan iklim. Tadi salah satunya dari sektor energi dengan menggunakan energi terbarukan seperti PLTA dan juga menggunakan mobil listrik atau bus listrik. Nah, sebenarnya apa sih yang diharapkan dari hasil KTT G20 nanti untuk khususnya di bidang perubahan iklim ini? Terutama dari negara-negara maju untuk membantu mengatasi perubahan iklim bagi negara-negara berkembang. Tentu ini perjalanan panjang ya. Tidak bisa serta-merta itu kita merubah sesuatu itu. Sebagai contoh ini, kita memiliki PLTU ya. Pembangkit listrik tenaga uap yang digerakkan oleh coal, oleh batu bara. Perlunya pemikiran strategis bahwa ada sebuah substitusi bagaimana batu bara itu secara berkala ya, itu harus dikurangi. Maka kita juga sudah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk secara bertahap mengurangi batu bara di PLTU. Tapi bukan berarti dihapuskan dengan cepat, nggak bisa. Karena ini perlu waktu yang cukup panjang. Gitu. Yang kedua, tentu juga perubahan iklim itu tidak juga hanya bisa diselesaikan oleh negara maju dan juga hanya Indonesia, tapi juga memerlukan komitmen bersama seluruh dunia agar perubahan iklim itu menjadi sebuah gerakan global yang tidak ada hentinya. Itu. Jadi kalau tidak menjadi gerakan global juga sulit itu dicapai ya, gitu. Untuk itu maka pertemuan G20 ini menjadi sebuah kesepakatan yang memperkuat keinginan kita bersama. Komitmen global ini agar pertemuan G20 di Bali ini betul-betul mengikat emosi, mengikat semangat, mengikat tujuan agar perubahan iklim betul-betul menjadi sebuah kenyataan, bukan menjadi slogan. Kesuksesan kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20 ini tentu saja tidak lepas harus ada dukungan dari publik, terutama publik dalam negeri. Ya. Nah, KSP telah mendapat tugas dari Presiden untuk menangani bidang komunikasi. Nah, apa strategi dari KSP ini untuk mensosialisasikan mengenai arti penting peranan presidensi G20 ini bagi Indonesia dan juga bagi dunia? Tentu kita harus membangun trust ya kepada khususnya peserta G20. Nah, trust itu terbangun dari mana? Yang pertama dari penanganan COVID ya. Karena varian-varian baru COVID-19 ini selalu muncul, maka semangat kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi itu harus tetap terbangun ya kepada masyarakat, agar masyarakat selalu aware bahwa COVID itu masih menjadi sebuah ancaman. Ya. Untuk itu kita selalu menegaskan atas arti penting dari protokol kesehatan dan vaksin, karena nanti baru Oktober dijalankan itu G20. Maka dari sekarang kita tidak boleh kendor ya. Karena kalau muncul gelombang baru lagi nanti ini kepercayaan dunia internasional menjadi takut ya, menjadi kurang. Akhirnya takut datang ke Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memberikan keyakinan kepada anak-anak muda bahwa G20 adalah memikirkan tentang masa depan. Maka di situ juga diperlukan kesadaran anak-anak muda untuk terlibat secara aktif di dalamnya. Karena apa? Dunia anak muda adalah bagaimana mengelola dunia digital masa depan dan sustainable dari perubahan iklim yang harus tetap terjaga. Karena masa depan adalah milik mereka. Untuk itu pelibatan mereka harus betul-betul digugah dari waktu ke waktu. Sehingga awareness tentang G20 itu juga dimiliki oleh anak-anak muda, bukan oleh para elit. Nah, begitu kira-kira. Nah, bagaimana bentuk pelibatan generasi muda ini untuk bisa ikut mendukung kesuksesan Indonesia dalam presidensi G20 ini, Pak? Apa yang diharapkan dari pemerintah? Kita nanti kurang lebih ada 152 pertemuan ya di dalam G20 itu. Ada porsi-porsi untuk anak muda memikirkan tentang salah satu atau berbagai substansi menjadi isu-isu yang akan dibicarakan dalam tema besar itu. Nah, itu. Jadi keterlibatan anak muda di situ nanti mendapatkan sebuah porsi dan
anak muda harus menyiapkan diri dengan baik. Gitu. Apa sih nilai-nilai yang akan dibawa Indonesia dalam KTT Presidensi G20 nanti pada Oktober? Ya, sekali lagi bahwa dari sisi jangka panjang, G20 harus bisa membawa pengaruh positif kepada negara-negara yang hadir. Ya. Untuk itu, nilai-nilai kebangsaan kita juga harus bisa menjadi minimum menjadi pengamatan bagi kepala-kepala negara yang hadir. Ya. Bagaimana nilai kebersamaan bangsa Indonesia, khususnya gotong royong ya, itu sangat kelihatan gotong royong itu muncul pada saat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Nilai-nilai ini yang sejalan dengan nilai Pancasila ya, tentu nanti bagian dari sesuatu yang menjadi pengamatan bagi para kepala negara itu ya. Berikutnya ciri-ciri keindonesiaan tentang keramah tamahan ya. Ini juga harus ditunjukkan kepada masyarakat internasional bahwa masyarakat Indonesia masyarakat yang ramah, masyarakat yang friendly. Ini juga harus bisa memberikan kesan yang dibawa oleh mereka untuk kembali ke negaranya. Sehingga penyelenggaraan G20 menjadi jendela dunia dan menjadi view global masyarakat internasional untuk melihat lebih detail atau lebih konkret tentang Indonesia. Ini harapan kita ya, agar Indonesia makin dikenal luas oleh masyarakat internasional. Terima kasih Pak Muldoko. Sebagai penutup, saya mengingatkan bahwa presidensi G20 ini memiliki arti penting bagi kita bangsa Indonesia dan juga bagi global atau dunia. Jadi, mari kita tunjukkan sikap kita, nilai-nilai kita sebagai bangsa yang gotong royong dan sebagai bangsa yang ramah. Terima kasih. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.